Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi rasulillah, wabarakatuh. Sayyidina Wabarakatuh. wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir untuk pembelajaran sebagai bentuk kewajiban kita dalam mencari ilmu. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya dan saya memerintahkan kepada KM, yaitu Saudara Latif, untuk memimpin doa dan membaca tadarus Al-Quran. Silakan Latif, pimpin. Baik, teman-teman semua, sebelum belajar kita membaca doa, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Terima kasih Ananda Latif telah memimpin doa dan juga rutinitas kita yaitu tadarus dari surah-surah pendek dan kita tadarus hari ini dengan surah Fatihah. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran. Apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kelihatannya ya semuanya hadir lengkap ya, tapi mohon maaf itu laki-laki berpisah ya dengan perempuan. Latif, Soleh berpisah, jangan satu bangku dengan perempuan, duduk yang rapi semuanya. Ya, Pak. Saya pengen dekat, Pak. Baik, terima kasih anak-anakku. Sebelum belajar supaya kalian semuanya semangat, gairah, bagaimana kalau ketika Bapak bertanya tentang semangat hari ini, kalian jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku, bagaimana semangat belajar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Sekali lagi supaya semangat. Bagaimana kabar? Bagaimana semangat belajar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Ayo anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah mengenal Allah. Ada yang tahu bagaimana cara kalian untuk mengenal Allah? Ya Pak, ada. Ya, coba, Soleh, bagaimana? Dengan cara mendirikan sholat, menunaikan sholat. Mendirikan sholat, menunaikan sholat. Ayo yang lainnya? Pak, dengan cara berzikir, Pak. Berzikir. Terus lagi? Nama-namanya. Menyebutkan, mengetahui nama-namanya. Nah, baik. Dengan cara berzikir, dengan cara apa lagi? Dengan cara mengetahui ciptaannya, dan juga paling penting itu mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Maka untuk hari ini kalian akan Bapak juruskan untuk mengenal Allah melalui nama-nama yang indah bagi Allah. Oke, selanjutnya perhatikan di sini ada sebuah kisah. Nah, dikisahkan pada suatu hari Abdul Qadir muda itu ingin berangkat ke pesantren. Dititipkan oleh ibunya naik mobil. Di perjalanan ternyata disegat atau dikepung oleh gerombolan perampok. Bukan hanya satu orang,
tapi banyak sekali perampoknya. Termasuk Abdul Qadir kecil, disegat dan ditanya oleh perampok itu. Hei, anak muda, kamu bawa apa? Saya bawa 40 uang emas. Perampok itu lalu merasa heran. Kok Abdul Qadir jujur sekali. Saya tanya kamu bawa apa? Beliau menjawab, saya membawa 40 uang emas. Seandainya Abdul Qadir tidak jujur dalam artian berbohong, kenapa Abdul Qadir tidak menjawab saya tidak membawa apa-apa? Dan artinya perampok tidak akan apa? Tidak akan merampok Abdul Qadir. Lalu perampok itu heran dan bertanya, hei Abdul Qadir, kenapa kamu jujur sekali? Padahal seandainya kamu tidak menjawab dengan jujur, mungkin kami juga tidak akan merampok kamu. Abdul Qadir menjawab, kejujuran adalah sebahagian daripada kesuksesan. Dan saya diperintah oleh ibu saya, oleh keluarga saya untuk selalu berjujur. Nah, meskipun amat rahasia ataupun amat gaib dan dirahasiakan, Allah tetap akan tahu karena Allah Al-Khabir, artinya maha Mengetahui. Baik, dari kisah tersebut, setelah kalian baca semua, apakah Al-Khabir termasuk pada Asmaul Husna? Iya, Iya. Pak. Betul. Apa? Ada yang mengetahui apa itu arti Asmaul Husna? Iya, Pak. Ngerti. Apa? Coba. Nama-nama yang baik. Nama-nama Allah yang baik atau nama Allah yang indah. Dari Asmaul Husna yang akan kita bahas sekarang ini adalah materi tentang makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ada yang tahu arti dari Al-Khabir? Maha mengetahui. Mengetahui. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita berjenjak lanjut dalam pembahasan materi kita, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang metode belajar kita memakai quiz word wall. Artinya, kalian Bapak akan bentuk 3 kelompok. Nah, yaitu ada kelompoknya Latif yang terdiri dari Ai Elsa dan juga Ai Apidah. Yang kelompok 2-nya yaitu Saudara Saleh beserta Saudara Herna dan juga Saudari Lia. Yang kelompok 3, Saudari Reni, Saudari Sri, dan Saudari Noneng. Nah, dari apa? Dari aplikasi tersebut, kalian nanti akan Bapak kirimkan linknya kepada 1 orang per kelompok dan boleh kalian isi setelah kalian menonton video pembelajaran. Kiranya paham sampai sana? Iya, Pak. Iya, Pak. Setelah kalian isi semuanya, dikumpulkan, maka akan ada pemberitahuan ke Bapak siapa yang tercepat dan siapa yang menjadi nomor 1. Setelah itu, kalian baca-baca buku lagi, buku paketnya, baca. Setelah itu, kalian presentasikan. 1 kelompok, 1 orang yang presentasi. Di situ ayah. Paham? Sampai sana? Ya, Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya, mari kita amati dulu video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Sekarang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ini masih ruang lingkup PAI dan dimengerti bagian domain akidah alam atau bagian akidahnya. Baik, Bapak akan bertanya kepada kalian,
sebelum lanjut kepada materi, kira-kira menurut kalian apa itu Asmaul Husna? Lalu, apa makna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Lalu bagaimana menerapkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini akan sama-sama kita bahas. Dimulai dari arti Asmaul Husna dan arti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik, kita lanjut anak-anak. Pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah mempunyai nama yang indah. Sedangkan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir itu masih merupakan dari nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang jumlahnya sesuai kita sudah ketahui, yaitu ada 99 nama. Lanjut. Sekarang kita ke Asmaul Husna Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Apa artinya? Arti dari Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi Allah tahu mana, kapan, sedang apa, dan bagaimana. Itu kita gimana? Memberitahu mengenai sifat-sifat atau sikap-sikap atau juga perbuatan yang terjadi di masa dahulu sebagai khobar atau ikhbar yang bisa dijadikan tauladan atau bisa juga kita seperti perilaku tercela Firaun, perilaku tercela umat-umat kaum Lut, dan juga perilaku yang baik dari Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Maka dengan ini Allah mempunyai nama yaitu Al-Khabir. Artinya Maha memberitahu atau memberikan beritanya. Lanjut, yang ketiga yaitu Asmaul Husna As-Sami. Asmaul Husna As-Sami bermakna atau mempunyai arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta ini. Semua didengar oleh Allah, semua Allah alam semesta. Begitu dalam beribadah diri kita punya ilmu. Bentuk percaya diri mengamalkan ilmunya, diamalkan untuk diri ataupun diamalkan untuk orang lain. Karena kalau kita punya ilmu, kita tidak amalkan, li'anna katimal ilmi mal'unun. Sungguhnya menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, yang pertama itu bagaimana cara kalian mengenal Allah, yang kedua makna daripada Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, dan yang ketiga bagaimana sikap seseorang yang mencerminkan atau yang melakukan sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok yang tadi Bapak sudah bagi, silahkan berkumpul. Yang menjadi ketua kelompoknya, mohon bantu kawan-kawan yang lain
dan kawan-kawan yang lain pun harus saling membantu untuk mengisi soal yang ada di link. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisinya. Izin permisi dulu, Pak. Iya, monggo. Bagaimana bisa dibuka, Anak? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ayo isi kerja kelompok ya. Awas, Iya, jangan Pak. sampai tidak saling membantu. Iya, Pak. Diisi, Pak, sudah. Oh, sudah, ya baik. Kelompok saya udah masuk belum, Pak? Ya, nanti Bapak lihat. Nah, setelah kalian sudah mengisi kuis ya, sekarang kalian boleh mencari sumber lain, yaitu buku paket yang ada di dekat kalian atau yang kalian bawa. Coba kalian perhatikan tentang Asmaul Husna itu. Nah, setelah kalian melihat, lalu kalian mencatat, dari setiap kelompok nanti lakukan presentasi ke depan. Dapat dipahami? Ya, Pak. Siap. Ya. Oke. Ayo baca dulu itu bukunya. Siap. Baca, tulis, langsung presentasikan. Kalau yang sudah boleh langsung presentasi. Kelompok mana yang sudah? Sama Neng Lia aja kelompok saya, Pak. Ih, saya mau ke belakang dulu ya. Izin dulu, Pak. Iya, boleh. Siapa? Ayo, kelompok mana? Pak Oleh aja. Neng Reni, Kade, Neng Reni. Tenang. Sudah diisi. Udah diisi? Sudah. Udah itu buat apa? Buat tugas presentasinya? Ya, sudah, Pak. Ayo, presentasikan ke depan. Mau kelompok berapa Ayo, dulu? kelompok 3. Perkenalkan namanya. Yo, nama kelompoknya kelompok Kelompok 3 apa? ikut. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Kelompok Saya. 3. Ayo. Saya, Dereni, siapa lagi? Satu lagi. Itu Desri ya. Ya, ayo Ayo. kita bareng-bareng. Yuk. Presentasi. 1, 2, 3. Mewujudkan percaya diri atas Itu tentang apa, ilmu Dek? yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran tekun dalam pada belajar sesuatu, dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh oleh agama, agama, berperilaku jujur dalam dalam perkataan, perbuatan, dalam sehari-hari, teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
senantiasa mendengarkan mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru, menjadi pendengar yang baik, memiliki pandangan ke depan, sehingga mampu visioner, secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Pak. Oke. Udah. Ya, berarti Dereni di sana dengan dengan Denoneng dan juga Desri itu Ya. mempresentasikan tentang cerminan orang-orang yang menteladani Asmaul Husna. Saya, Ayo, Pak. Saya, Pak, mau mana presentasi, Pak. lagi? Saya. Oh iya, sore. Iya, boleh, yo. Baik, Kelompok berapa itu? saya kelompok 1 akan mempresentasikan yang saya temukan dalam sumber buku, yaitu tentang cara mengenal Allah. Bahwa dalam cara Iya. mengenal Allah itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama bisa dengan melalui ciptaannya. Jadi dengan melalui ciptaannya kita bisa mengenal Allah, ya. Jadi kita akan berpikir kalau ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Nah, dari situlah kita mengenal Allah. Yang kedua, melalui Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah lah sang pencipta segala alam semesta dan Al-Qur'an diyakini akan kebenarannya. Jadi yang kedua itu melalui Al-Qur'an kita bisa mengenal Allah. Yang ketiga melalui Asmaul Husna, bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Jadi kita bisa menyebut Allah itu dengan Al-Khabir, Al-Malik, dan lain sebagainya. Nah, Iya. melalui Asmaul Husna ini kita bisa mengenal Allah. Mungkin itu, Pak. Iya. Ada yang mau menyanggah atau bertanya kepada kelompok 1, kepada kelompoknya Latif? Gak ada. Oh, baik, sudah. Ya, terima kasih. Nampaknya anak-anak ini sudah pandai-pandai semua. Selanjutnya, kelompok yang ini, satu lagi. Kelompoknya Saleh. Oke, itu Delia mau presentasi Delia. Sama-sama Pak, yuk Ayo. presentasi kelompok sama. 2. Oke. Ya. Ayo baca 1, 2, 3. 1 Al-Alim yang itu ya. Iya betul. 1 Presentasi Al-Alim kelompok 2. berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala segala sesuatu sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. sebenarnya. Nomor 2 Al-Khabir berarti Allah Subhanahu wa taala Maha memberitahu mengenal yang gaib. Nomor ketiganya As-Sami bermakna Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta. Dan terakhir nomor 4 Al-Basir berarti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala sesuatu di alam semesta. Ya, Pak. Iya, berarti dari ketiga kelompok ini mempresentasikan yang berbeda. Yang pertama tadi kelompoknya Denoneng mempresentasikan tentang cerminan orang yang berperilaku seperti Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami. Dan kelompoknya Latif mempresentasikan tentang mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu diantaranya dengan Asmaul Husna. Dan yang barusan kelompok Saleh dan Lia itu mempresentasikan tentang makna dan arti daripada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Nah, baik anak-anak, lihat ke depan ini adalah hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada peringkat 1 yaitu kelompok 1. Yeay. Ya. Oh bukan ya. Kelompok maaf. Ternyata bukan hanya dari segi benarnya tapi dari segi cepatnya. Ternyata didapatkan oleh kelompok Lia
Semua Nuri. benar dan dalam durasi hanya 2 menit 13 detik. Disusul oleh kelompok 1, yaitu semuanya benar tapi waktunya 2 menit 52 detik. Dan kelompok 3, semuanya kalian anak-anak Bapak yang pandai bisa mengerjakan dan boleh memotivasi kawan-kawan kalian, terutama bagi kelompok 3, kalian bukan tidak bisa, tapi kalian semuanya harus belajar kembali. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak kasih reward ya. Setiap kelompok dikasih 3 pensil. Itu artinya setiap kelompok 1 orang 1 pensil. Makasih, Pak. Nah, setelah kalian Pak. kuis dan juga presentasi, kalian semua boleh mengisi LKPD sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini. Mohon Delatif, Desole, dan juga Dereni untuk membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ini 1 LKPD diisi oleh kelompok ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Nah, silakan kalian kerjakan. Baik, yang sudah Bapak terima ini dari kelompok 2. Kelompok yang lainnya mana? Bentar, Pak. Nah, ini udah ada 2, tinggal 1 kelompok lagi. Ayo kumpulin. Kelompok Latif itu Pak belum. Ya, kelompok Latif ditunggu. Ya, ini Pak, udah Pak. Nah, ini udah ada 3 semuanya ya. Berarti kalian sudah mengisi. Nah, dilihat dari pengisian LKPD di sini, kalian semuanya hampir memenuhi sempurna. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, bagaimana cara mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, dan Al-Khabir. Yang ketiga, cerminan seseorang yang mengamalkan As-Sami, Al-Alim, Al-Basir. Orang yang mencerminkan al-alim maka tidak akan puas dengan ilmu yang ia miliki dan dia akan percaya diri untuk mengamalkan ilmunya. Baik, anak-anakku sekalian, nampaknya pelajaran hari ini sudah cukup. Sekarang tinggal dilanjutkan kepada penutupan. Alhamdulillah hari ini setelah selesai, boleh diakhiri dengan hamdalah dan dipimpin doa akhir majlis oleh Ananda Latif. Silakan. Baik teman-teman, alhamdulillah pelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membacakan doa akhir majlis. Nah, sedikit menambahkan anak-anak, untuk minggu depan kita masuk kepada kewajiban seseorang untuk patuh kepada perintah Allah, yaitu tentang sholat. Nah, sekian dan terima kasih. Kalian persiapkan, sehat-sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.